Jadi kami bersyukur penuhnya Tuhan di tengah kesibukan kami masing-masing pada malam hari ini di dalam Tuhan kami, buat Zoom. Tuhan masih beri kami kesempatan sekali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sadar tanpa anugerah Tuhan, maka sulit bagi kami untuk memahami kehendak-Mu di dalam setiap apa yang kami minta pelajari pada malam hari ini. Karena itu sekali lagi kami mohon selain dengan anugerah Tuhan boleh membimbing kami, mengarahkan kami supaya kami bisa memperoleh pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Tampaknya juga kiranya setiap firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini bukan hanya sekedar berikan wawasan pengetahuan bagi kami, namun kiranya boleh membawa hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ini minta di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang pertama, seperti ini pertanyaannya. Di kitab Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30 dituliskan Simpson meminta kekuatan dari Tuhan untuk mati bunuh diri bersama orang-orang Filistin. Mirip teroris yang mati bunuh diri dengan bom. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Simpson sehingga banyak orang mati saat itu. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Dan kitab Ibrani 11, judul berikutnya adalah saksi-saksi iman, dan di ayat 32 dituliskan nama Simpson yang mati bunuh diri. Di ayat 33 dituliskan karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran dan seterusnya. Pertanyaan saya, apa pandangan Musa mengenai bunuh diri? Apakah ada kriteria tertentu mengenai bunuh diri? Karena seperti ayat-ayat di atas, Tuhan sendiri menyetujui apa yang diminta oleh Simpson, bahkan di kitab yang lain, tindakan Simpson diakui karena iman dan mengamalkan kebenaran. Penjelasannya Musa. Terima kasih. Nah, baik, untuk menjelaskan pertanyaan ini, maka kita perlu mengawalinya dengan melihat apakah pengertian Simpson di kitab Hakim-Hakim 19 ayat 8 sampai 30, teroris yang mati bunuh diri dengan bom. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita melihat konteks Simpson ini bukanlah merupakan cerita yang baru bagi kita ya. Simpson ini salah satu cerita yang terkenal di kitab Hakim-Hakim, dan di sana dinarasikan bahwa Simpson ini adalah seorang nasir Allah, dan sebagai seorang nasir Allah maka Simpson ini dipanggil untuk membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, maka dari itu kalau kita melihat di dalam cerita Simpson, Simpson ini seringkali membuat masalah dengan orang Filistin. Ya, Simpson ini seringkali membuat masalah dengan orang Filistin, dan puncaknya ketika dia tertangkap, ya, ketika dia tertangkap, kemudian orang Filistin tahu kelemahannya, uh, sehingga pada akhirnya dia dibutakan, dan setelah dia dibutakan dan ditangkap, dia berseru kepada Tuhan, dan seruannya dia sampaikan kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan berilah kiranya kepadaku kekuatan sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalas mataku yang dicungkil oleh orang Filistin itu. Nah, ini merupakan seruan Simpson kepada Tuhan. Kalau kita melihat seruan Simpson kepada Tuhan ini sebetulnya ini juga merupakan doa dia kepada Tuhan. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu ia menumbangkan tiang penopang gedung tempat para pemimpin Filistin bersukaria karena Simpson telah ditangkap. Kemudian mereka mati bersama. Nah, apakah di dalam konteks yang seperti ini sama seperti mati yang disamakan oleh penanya dengan teroris, gitu. Nah, kita akan melihat, gitu ya. Selanjutnya, apakah ini termasuk bunuh diri sama seperti teroris? Nah, untuk menjawab hal ini, maka kalau kita melihat di dalam bagian narasi tentang Simpson ini yang disampaikan oleh Alkitab, memang secara kasat mata seolah-olah Simpson mati dengan menjatuhkan bangunan yang juga menimpa dirinya secara fisik. Ya, jadi Simpson seolah mati bunuh diri lah, maksudnya seperti itu. Ya, dia mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Namun kalau misalnya kita melihat di dalam keseluruhan ceritanya tentang Simpson ini, sebetulnya tidak seperti itu, gitu ya. Kita tahu dia dari mana. Kita tahu dari motivasi Simpson, ya, ketika dia mengakhiri hidupnya.
Motivasi Simpson bukan mengakhiri penderitaan pribadi pada waktu dia memutuskan untuk menjadi martir pada saat itu. Bahasa saya itu menjadi martir ya. Jadi bukan bunuh diri sebetulnya. Jadi martir, jadi martir. Nah, bunuh diri pada umumnya dilakukan karena keputusasaan, keinginan mengakhiri rasa sakit atau hilang harapan. Jadi ini berbeda dengan Simpson gitu ya. Ketika Simpson mengatakan ia ingin mengakhiri hidupnya, jadi berbeda dengan konotasi pengertian orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu karena keputusasaan, ada rasa putus asa di dalam dirinya yang tidak terselesaikan, kemudian dia kehilangan harapan. Nah, ketika dia hilang harapan, jalan satu-satunya dia ingin mengakhiri hidupnya. Jadi berbeda dengan Simpson gitu ya. Simpson tidak berbuat demikian. Ya, jadi Simpson tidak putus asa terhadap hidupnya, tetapi karena ia ingin menjalankan kehendak Allah. Jadi sekali lagi konteksnya berbeda ya. Kalau Simpson di dalam bagian ini dia mati bukan karena dia kehilangan harapan, tapi justru Simpson berbuat seperti itu karena ia ingin menjalankan kehendak Allah. Yaitu apa? Membalas musuh Israel dan menegakkan keadilan Allah terhadap orang Filistin yang menghina Tuhan. Karena kan orang Filistin di dalam cerita Simpson ini merupakan musuh daripada orang Israel karena mereka itu tidak mengenal Tuhan atau bangsa penyembah berhala. Jadi mereka menghujat Tuhan. Ya. Nah, sehingga dipakailah Tuhan untuk apa? Untuk menghukum orang Filistin ini. Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Kemudian, hal yang kedua yang bisa kita lihat, Simpson bertindak atas permohonan kepada Allah. Simpson bertindak atas permohonan kepada Allah. Nah, artinya ia tidak bertindak sendiri. Beda kan kalau orang yang mau mati bunuh diri kan keputusannya keputusan sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat Simpson tanya sama Tuhan gitu ya. Dia minta kekuatan daripada Tuhan. Dia berkata, berilah kiranya kepadaku kekuatan sekali ini saja ya Allah. Artinya dia melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi tujuannya jelas. Simpson mengakhiri hidupnya karena ada tujuan supaya dia menyatakan kuasa Tuhan kepada orang-orang Filistin tersebut. Jadi berbeda dengan orang yang mau bunuh diri gitu ya. Jadi di dalam konteks ini menunjukkan bahwa Simpson bergantung kepada Tuhan, bukan bertindak untuk melawan Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah tindakan Simpson adalah instrumen penghakiman Allah. Atau dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Simpson merupakan alat yang dipakai Allah untuk menghukum orang Filistin. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 4. Di sana dikatakan, sudah segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, sebab ia mencari alasan untuk melawan orang Filistin. Jadi memang ini menjadi skenario-nya Allah. Ya, memang Simpson ini harus cari gara-gara dengan orang Filistin. Ya, dan ketika Simpson bermusuhan dengan orang Filistin dalam kondisi seperti ini Tuhan pakai untuk apa? Untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan hukuman Tuhan kepada orang-orang Filistin yang tidak takut sama Tuhan atau mereka yang tidak mau menyembah Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan dengan teroris atau bom bunuh diri ya. Apa bedanya? Nah, kalau misalnya orang yang mati bunuh diri, gitu ya, kita tahu yang sering disampaikan di berita-berita, itu mati karena fanatisme ideologi. Ya, karena kepercayaan tertentu, maka dia melakukan tindakan yang seperti itu. Ya, seperti kejadian kemarin gitu ya, kan banyak di beberapa daerah di konteks kita gitu ya, di Bali pernah, sekira juga di Samarinda pernah ya, gereja ya dibom juga gitu. Nah, itu kenapa? Fanatisme ideologi. Kemudian lahir karena kebencian atau janji palsu. Ya, janji palsu kalau dari saudara kita di seberang, katanya nanti kalau misalnya kita jadi martir, misalnya bom gereja ya, bom gereja seperti itu, atau bahasa mereka kalau orang kafir gitu ya, nanti dapat bidadari di surga seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya bom bunuh diri itu mengandalkan kekerasan, ya, mengandalkan kekerasan, kemudian membunuh orang tak bersalah, dan tentu saja itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Jadi tindakan Simpson bukan tindakan bunuh diri fanatik, tetapi pengorbanan diri dalam konteks panggilan ilahi. Maka dari itu lebih tepat saya katakan kematian Simpson itu bukan eh, tidak bisa disamakan dengan bom bunuh diri. Kematian Simpson itu sama seperti seorang martir bagi Tuhan. Ya sama seperti kematian daripada rasul-rasul gitu ya. Eh, Petrus, Paulus, ya sama seperti itu gitu ya. Sama dengan kematian Simpson. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa pandangan Musa mengenai bunuh diri? Apa pandangan Musa mengenai bunuh diri? Nah, kita akan menjawabnya dalam sudut pandang Alkitab. Nah, bunuh diri dalam terang Alkitab, memang Alkitab tidak pernah secara eksplisit memberikan perintah langsung jangan bunuh diri, begitu ya. Nggak ada ayatnya, tetapi prinsip firman Tuhan dengan jelas melarang tindakan itu. Maka dari itu ada hukum yang disampaikan kepada orang Israel di dalam Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Jadi perintah ini mencakup setiap bentuk pembunuhan, termasuk mengambil nyawa sendiri. Nah, sebab nyawa adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri. Hanya Allah yang berhak memberi dan mengambil kehidupan. Nah, seperti yang disampaikan di dalam kitab Ayub 1 ayat 21 gitu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau misalnya orang yang bunuh diri kan dia sudah mengambil haknya Tuhan gitu. Ya, maka di sini disampaikan bahwa nyawa adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri. Jadi seseorang yang bunuh diri itu sudah mengambil haknya Tuhan, haknya Tuhan. Nah, kita kan melihat contoh kasus di dalam Alkitab gitu ya, ada juga memang beberapa kasus yang disampaikan oleh Alkitab karena bunuh diri, misalnya Abimelek gitu ya, dalam Hakim-Hakim 9 ayat 54, dia bunuh diri alasan dikalahkan oleh wanita. Kemudian Saul juga, raja pertama orang Israel di dalam 1 Samuel 31 ayat 4, karena takut ditangkap musuh, maka dia bunuh diri. Kemudian Ahitofel di dalam 2 Samuel 17 ayat 23, karena malu dan frustrasi gitu ya, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara dia sendiri. Kemudian Simri di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 8, karena dia takut dikalahkan, akhirnya dia bunuh diri. Dan di terakhir itu ada kasus Yudas gitu ya di dalam Perjanjian Baru, Matius 27 ayat 5, karena punya rasa bersalah yang besar ketika mengkhianati Tuhan Yesus. Memang di dalam narasi tentang Yudas ini, Yudas menyesal, tapi tidak membawa di dalam pertobatan. Kenapa? Karena dia bunuh diri. Nah, ini contoh-contoh kasus bunuh diri dalam Alkitab gitu ya, dan kita melihat bahwa tokoh-tokoh yang bunuh diri ini mengekspresikan bahwa mereka belum punya iman yang sejati. Di sini ada Yudas Iskariot, ada Simri, ada Ahitofel, ada Saul, kemudian ada Abimelek. Nah, sekarang kita masuk di dalam pertanyaan berikutnya berkaitan dengan hal ini. Apakah ada kriteria tertentu mengenai bunuh diri? Nah, saya menjawab ini secara umum ya, orang bunuh diri secara umum. Nah, lebih cocok penyebab seseorang itu bunuh diri. Nah, yang pertama adalah ada perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya perasaan putus asa dan kehilangan harapan, hati-hati gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Kadang-kadang orang yang seperti ini mengatakan atau mengucapkan kata-kata aku capek hidup, atau hidupku tidak berguna lagi, lebih baik mati saja. Nah, ini merupakan ekspresi dari seseorang yang putus asa dan kehilangan harapan. Jadi tidak lagi melihat masa depan sebagai sesuatu yang berarti. Nah, artinya hati yang kehilangan pengharapan kepada Allah. Jadi artinya hatinya itu sudah tidak punya pengharapan lagi kepada Allah. Artinya ya, orang yang seperti ini gitu ya, imannya nggak ada. Kemudian selanjutnya adalah rasa bersalah. Bisa juga malu atau merasa tidak layak hidup. Kenapa seperti ini? Ya mungkin merasa bahwa jadi beban
bagi orang lain. Kan ada yang seperti itu. Karena dia merasa, aduh, saya kok ini menjadi beban bagi orang lain. Saya sakit-sakitan, saya menyusahkan anak saya. Tiba-tiba dengan, waduh, dia sudah mengakhiri hidupnya. Atau menganggap diri berdosa terlalu besar untuk diampuni. Contoh siapa? Contoh Yudas Iskariot gitu ya. Di dalam Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya, memang diceritakan Yudas itu menyesal. Tapi cuma berhenti di menyesal. Tetapi ia tidak berlari pada pengampunan Kristus. Maka itu disampaikan bahwa dia bunuh diri. Selanjutnya itu bisa karena depresi berat atau gangguan mental. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu mungkin disukai, terus kemudian mulai gangguan tidur atau kehilangan nafsu makan, terus kemudian memuncak lagi tidak bisa menikmati apapun. Kemudian timbul pikiran negatif terus-menerus terhadap diri sendiri, gitu kan? Wah, pokoknya aku merasanya aku tidak berguna. Aku ini orang yang mungkin uh, menjadi beban bagi orang lain. Pokoknya merasa hopeless begitu, seperti tidak punya pengharapan, ya. Nah, maka dari itu Elia ya pernah berkata seperti ini ya, Nabi besar Elia pernah berkata bahwa cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Di dalam satu Raja-Raja 19 ayat 4. Ternyata Elia pernah merasa hal yang sepertinya depresi berat atau gangguan mental. Karena pada waktu Elia selesai mengalahkan para Baal pada saat itu gitu ya. Ketika dia selesai mengalahkan Baal para 100-an banyaknya, lalu kemudian dia mendengar bahwa dia diancam, dia lari, ya dia takut dan dia lari. Ya. Elisa merasa bahwa Elia merasa bahwa wah ini sangat berat ya, ini sangat berat bagi dia. Ya, baru dia kalahkan Baal, kemudian ada orang yang ingin apa? Ingin membunuhnya, sehingga dia lari. Kemudian dia mengatakan kepada Tuhan, ambillah nyawaku. Gitu. Nah, tetapi di dalam konteks Elia, begitu, dia tidak menyerahkan rasa putus asanya uh, kepada keputusannya sendiri, tetapi dia mau datang kepada Tuhan, gitu ya, sehingga dia tidak mengakhiri hidupnya, ya, bunuh diri lah seperti itu. Ya, jadi pertanyaan pertama seperti itu ya. Semoga sudah terjawab yang berkaitan dengan pertanyaan pertama ini ya. Jadi semoga apa yang disampaikan ini boleh menolong ya. Mungkin saya lanjut dulu ya, baru kita diskusi ya. Kemudian kita masuk ke dalam penanya kedua. Penanya kedua ini seru ini pertanyaannya. Saya aja kaget gitu ya, kok ada pertanyaan seperti ini. Saat ini sudah ada beberapa gereja buka cabang di Roblox. Jadi jemaatnya bisa beribadah lewat Roblox. Ini dikasih contoh lagi gitu ya. Di IG ada alamatnya gitu ya. Tapi saya nggak searching gitu ya. Saya percaya aja gitu ya. Bagaimana pendapat Musa? Ya ternyata ada fenomena baru gitu ya di dalam perkembangan gereja masa kini. Ada gereja yang buka cabang di Roblox, nggak tahu ya gereja apa ya cabangnya. Nah, tapi penanya dua ini memberikan sebuah alamat yang rinci gitu ya, jadi bisa dicari tahu ya kalau memang mau ingin cari tahu. Nah, tapi bagaimana pendapat kita melihat hal ini? Nah, ya, untuk menjawab hal ini kita perlu cari tahu apa itu Roblox. Ya, apa itu Roblox? Ini anak-anak muda ini pasti tahu ya. Si Noel ini suka juga main Roblox ini. Saya aja yang gaptek nggak tahu. Apa itu Roblox? Nah, Roblox adalah sebuah platform permainan online dan sistem pembuatan game yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, memainkan, dan berbagi game buatan sendiri atau orang lain. Jadi, Roblox bukan sekedar game tunggal, tapi platform besar tempat jutaan pengguna berkreasi dan berinteraksi di dunia virtual. Ini seru juga berarti ya, game Roblox ini ya. Canggih bener gitu ya. Jadi yang main game ya sepertinya di dalam platform ini uh,
tidak main sendiri begitu ya individu, tapi juga bisa berinteraksi secara sosial di dalam satu platform ini gitu ya, secara komunal. Maka di dalam penanya dua ini dia melihat bahwa ada gereja yang membuka cabang di game ini seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sudut pandang iman Kristen berkaitan dengan hal ini. Nah, sebetulnya kalau mau jawab ini, saya merasa kurang percaya diri begitu ya, karena bukan bagian saya, ini harus mungkin yang lebih paham ya tentang Roblox ini begitu. Tapi saya mencoba menjawabnya ya, nanti boleh teman-teman boleh bertanya gitu ya, nanti setelah eh, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dulu ya. Kita akan melihat bagaimana sudut pandang iman Kristen berkaitan dengan hal ini. Ada aspek positif ya. Yang pertama adalah ketika ada orang yang main di atau bergabung berinteraksi di game Roblox ini bisa menjadi misi digital. Yang menjadi misi digital itu aspek positifnya ya. Jadi gereja di Roblox bisa menjadi sarana misi modern untuk menjangkau generasi muda yang lebih sering beraktivitas di dunia digital. Nah, ini sejalan dengan amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 untuk menjangkau semua bangsa, ya termasuk mereka yang bermain di ruang virtual. Kalau ruang virtual kan tidak terisolasi dengan hanya satu bangsa, misalnya Indonesia. Kalau main Roblox ini kan bisa kita berinteraksi dengan dunia luar gitu ya, yang lebih jauh lagi. Bukan hanya dengan sesama orang Indonesia, tetapi juga bisa kemungkinan besar kita berinteraksi dengan orang Singapura, bahkan orang-orang Eropa, bahkan di belahan dunia yang lain. Kalau misalnya mereka juga join di dalam game Roblox ini. Kemudian uh, orang yang tidak bisa hadir ke gereja secara fisik, ya mungkin ada pertimbangan karena masalah kesehatan, gitu ya. Itu tetap dapat mengikuti ibadah, bersekutu dan belajar firman Tuhan. Tapi saya kira ini kurang kuat juga begitu ya, karena kita punya ibadah online sekarang begitu. Jadi nggak harus masuk ke platform Roblox. Kita punya YouTube, bahkan juga sekarang banyak apa bisa apa namanya ibadah-ibadah secara live streaming ya yang dilakukan begitu. Nah, tapi oke okay lah. Ini menjadi bagian yang hal yang baik ya kita melihat di dalam dunia modern saat ini kita pakai untuk apa? Pelayanan juga begitu. Nah, tapi ada hal yang perlu diwaspadai begitu di dalam hal ini. Aspek yang perlu diwaspadai adalah jadi kehadiran rohani melawan virtual. Yang pertama ya, kehadiran rohani melawan virtual. Jadi kenapa seperti ini? Karena gereja bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga persekutuan tubuh Kristus. Seperti yang disampaikan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Jadi hubungan antar jemaat secara nyata, berbagi kasih, saling menolong. Dan ini sangat sulit tergantikan sepenuhnya jika kita berada di dalam dunia virtual. Jadi kan paling hanya kita say hello, apa kabar, kita belajar firman Tuhan. Kalau memang itu ada begitu kan. Tapi kita tidak dapat menunjukkan sikap kasih yang real, yang nyata sebagai sesama saudara seiman dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga pertimbangkan bahwa bagaimana dengan kekudusan dan kesakralan dalam ibadah. Ya, kekudusan dan kesakralan dalam ibadah. Nah, dunia seperti Roblox bersifat hiburan dan permainan. Ya, namanya kan mainan, kan Roblox kan mainan, platform mainan. Maka kita perlu hati-hati agar ibadah tidak kehilangan maknanya yang sesungguhnya atau berubah menjadi sekedar konten digital. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa ternyata di dalam game Roblox ini bisa juga menjadi bagian pembinaan iman kita gitu ya, dipakai sebagai alat untuk pembinaan iman. Iman Kristen bisa tumbuh lewat relasi yang nyata, kemudian pelayanan dan disiplin rohani. Tetapi ibadah virtual bisa menjadi pelengkap, tapi tidak sebaiknya menggantikan kehidupan gereja secara fisik sepenuhnya. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa memang ada sisi positifnya, tapi lebih banyak sekira negatifnya sih ya. Kalau misalnya orang betul-betul beribadah di dalam platform game Roblox ini, seperti itu. Ya, pertimbangannya yang positif tadi ya. Jadi kalau untuk menjangkau di dalam dunia misi, oke lah ya, gitu ya. Untuk sebagai sarana bagi kita untuk mengabarkan Injil Tuhan di dalam
platform tersebut. Ya, jadi EE juga bisa disampaikan di dalam platform Roblox gitu ya, karena kan uh, kita bisa berinteraksi dengan banyak orang di sana ya di dalam satu platform ini. Jadi kita bisa bisa PI juga di sana. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan reform gitu ya? Pandangan reform berkaitan dengan gereja di Roblox ini. Ya, pandangan reform ya. Seperti apa? Nah, bagi pandangan reform tentang gereja adalah persekutuan nyata bagi tubuh Kristus. Persekutuan nyata bagi tubuh Kristus itu pandangan umum bagi teologi reform gitu ya. Nah, oleh karena itu teologi reform sangat menekankan bahwa gereja bukan hanya tempat atau media, tapi kumpulan orang percaya yang hadir dan bersekutu secara nyata. Ini kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Maka itu para teolog reform cenderung melihat gereja virtual termasuk di Roblox tidak bisa menggantikan gereja fisik karena ada elemen sakramen. Kalau di gereja ini kan fisik kita ada sakramen perjamuan kudus. Nah, kalau di Roblox mana bisa kita melakukan perjamuan kudus, sedangkan perjamuan kudus kan itu perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Kemudian persekutuan tubuh Kristus, kemudian baptisan. Ya di gereja Roblox mana bisa baptisan gitu ya. Dibaptiskan kita harus menggunakan air. Nah, kemudian selanjutnya adalah persekutuan tubuh Kristus membutuhkan kehadiran nyata, jadi bukan di dunia maya. Jadi persekutuan, namanya persekutuan itu di dunia nyata, bukan di dunia virtual. Jadi kalau kasih itu bukan kasih yang pura-pura, memang betul kasih yang nyata bisa dilihat, bisa dinikmati oleh saudara seiman. Kalau di virtual kan enggak. Mungkin bisa chatting-chatting, oh iya aku mengasihi kamu, tapi belum tentu begitu kan. Kita hanya chatting-chattingan. Tapi kalau di dalam persekutuan yang nyata, di dunia yang real, kasih itu akan teruji. Oh benar-benar nyata. Kalau misalnya, oh kita sebagai orang Kristen harus mengasihi, itu kan nampak, akan kelihatan. Tapi kalau di dunia virtual enggak. Itu semuanya. Hanya di angan-angan gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, teknologi bisa dipakai untuk pelayanan misi dan pengajaran. Nah, ini bisa digunakan ya kalau misalnya dalam toko-toko reform yang modern ya untuk platform Roblox ini nah bisa digunakan sebagai alat pelayanan untuk apa? Khusus untuk apa? Pelayanan misi seperti yang saya katakan di awal tadi dan dengan apa? Sebagai alat untuk menyampaikan pengajaran. Ya. Nah, oleh karena itu tokoh seperti Timothy Keller dan John Piper terbuka terhadap penggunaan teknologi untuk memberitakan Injil dan menjangkau orang yang sulit dijangkau gereja ya tradisional maksudnya gereja pada umumnya gitu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dia tidak bisa datang ke gereja seperti itu. Nah, ini bisa dipakai sebagai alat untuk apa? Untuk beritakan Injil dan sebagai untuk apa? Mengadakan pengajaran. Nah, jadi gereja Roblox bisa dilihat sebagai alat misi digital. Tapi ingat, bukan pengganti gereja sejati. Kemudian selanjutnya, kekhawatiran akan kualitas dan hilangnya kesakralan dalam ibadah. Mengapa seperti ini? Karena prinsip reform menekankan ibadah harus dilakukan dengan hormat dan tertib. Seperti yang disampaikan di dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Tapi kan kalau di Roblox itu kan kita tidak tahu seperti apa orang yang mainnya gitu kan, tidur-tiduran sambil makan gitu kan, mungkin juga sambil merokok gitu kan, kita nggak tahu karena kan hanya di dalam dunia digital. Jadi gereja Roblox ya itu hanya sebatas alat misi digital, bukan pengganti gereja sejati ya. Kemudian S10 menyampaikan seperti ini ya, mungkin akan mengingatkan bahwa konsep Solidio Gloria hanya bagi kemuliaan Allah, tidak boleh dikaburkan oleh format yang terlalu duniawi. Nah, ini pernyataan SS10 ya berkaitan dengan hal tersebut gitu ya. Ini mengingatkan kepada kita gitu ya. Karena Roblox cenderung bergaya permainan dan hiburan sehingga ada risiko ibadah kehilangan makna yang sesungguhnya. Maka SS10 mengingatkan kepada kita bahwa tentang konsep Solidio Gloria, bahwa ibadah yang kita lakukan kali itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak boleh dikaburkan oleh format yang terlalu duniawi.
Nah, oleh karena itu maka selanjutnya kita perlu lihat bagaimana pentingnya disiplin rohani dan pastoral nyata. Nah, bagi teologi reform, gereja sejati berfungsi untuk menegur, mendidik, dan membimbing jemaat dalam kehidupan iman. Maka para tokoh reform mendorong agar pelayanan digital tetap disertai pembinaan nyata dan kehadiran pastoral yang personal. Jadi artinya kita perlu was-was gitu ya. Jadi di dalam pemahaman teologi reform memang tidak anti teknologi, tidak anti akan perkembangan digital. Ya, tetapi perlu mendorong agar pelayanan digital tetap disertai pembinaan nyata dan kehadiran pastoral yang personal, artinya persoalan yang nyata begitu. Jadi perlu betul-betul concern. Nah, sehingga dari hal ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata di dalam pandangan tokoh reform modern itu ya sebetulnya tidak menolak penggunaan teknologi begitu ya di dalam pelayanan. Ya, tetapi dalam konteks Roblox ini mereka hanya melihat bahwa itu hanya sebatas pelayanan untuk misi digital, ya misi digital atau mengadakan pengajaran-pengajaran, tetapi bukan sebagai pengganti gereja sejati. Ya, gereja virtual bisa menjadi pintu misi, bukan fondasi persekutuan Kristen yang sejati. Jadi itu hanya sebagai alat sarana di mana kita bisa menjangkau orang, ya, menjangkau orang di dalam kita memberitakan Injil, bahkan di dalam kita menyampaikan pengajaran. Jadi bukan fondasi persekutuan Kristen yang sejati. Nah, basic persekutuan Kristen yang sejati itu harus apa? Di dalam persekutuan yang real, yang nyata. Kalau yang nyata, yang real, jadi bukan di dunia virtual, ya di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Setiap hari minggunya harus datang beribadah di dalam gereja-gereja yang sudah disiapkan. Nah, ini untuk penanya yang kedua, semoga bisa terjawab. Kita masuk di dalam penanya ketiga. Penyaliban Yesus itu rencana Allah Bapa atau iblis? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Penyaliban Yesus itu rencana Allah Bapa atau iblis? Terima kasih. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, berdasarkan ajaran Alkitab, penyaliban Yesus adalah bagian dari rencana Allah Bapa, bukan rencana iblis. Meskipun memang iblis berperan dalam prosesnya melalui kejahatan manusia. Nah, artinya penyaliban Yesus bukan kecelakaan sejarah dan bukan kemenangan iblis, melainkan bagian dari rencana penebusan Allah yang kekal. Nah, kita akan melihat dasar-dasar Alkitabnya. Yang pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Di sana dikatakan, dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kematian Yesus terjadi menurut maksud dan rencana Allah, meskipun dilakukan oleh manusia yang berdosa. Jadi sangat jelas ya, ayatnya saya sudah bold yang warna merah. Ya, jadi menunjukkan bahwa kematian Yesus terjadi menurut maksud dan rencana Allah. Jadi bukan kejadiannya menurut maksud dan rencana manusia. Jadi itu maksud dan rencana Allah sendiri. Lalu kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini menegaskan bahwa penderitaan Mesias adalah kehendak Allah sendiri sebagai bagian dari karya penebusan. Jadi ini sudah sangat jelas sangat jelas sekali dalam Yesaya 53 ayat 10 ini ya. Sana saya kasih bold juga untuk warna merah, tetapi Tuhan berkehendak merumpukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Ini sudah sangat jelas bagi kita bahwa ayat ini mengarahkan kita bahwa penderitaan Mesias adalah kehendak Allah sendiri sebagai bagian dari karya penebusan. Masih ada juga satu ayat, sebenarnya banyak ayat gitu ya. Tapi ini ayat yang terakhir yang saya tampilkan. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, dari ayat ini
Yesus sendiri menyatakan bahwa ia menyerahkan nyawanya secara sukarela, bukan karena dipaksa oleh kuasa lain. Jadi sangat jelas ya, Yesus dengan secara sukarela memberikan nyawanya ya. Di sini juga ayatnya sudah saya bold gitu ya. Nah, tapi sekarang bagaimana korelasinya dengan apa? Dengan iblis. Bagaimana korelasinya dengan iblis? Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, memang Alkitab tidak menafikan peran iblis dan menafikan atau meniadakan peran iblis dan manusia berdosa dalam penyaliban, tetapi menempatkannya dalam konteks kedaulatan Allah. Maksudnya seperti apa? Iblis memang berniat jahat untuk menghancurkan Mesias, tetapi Allah memutarbalikkan niat itu untuk tujuan keselamatan. Maka dari itu ada satu ayat yang sangat terkenal buat kita begitu ya. Di kasusnya Yusuf, Kejadian 5 ayat 20. Kamu telah bermaksud jahat terhadap aku, tetapi Allah telah bermaksud baik untuk mencapai maksudnya. Nah, di dalam konteks Kejadian 5 ayat 20 ini prinsipnya juga berlaku di dalam salib Kristus ya, bagaimana Yesus disalibnya. Itu berlaku juga prinsipnya. Kemudian dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan bahwa iblis masuk ke dalam Yudas. Artinya ini menunjukkan peran Kisah Para Rasul 4 ayat 27, saya ulangi lagi ya. Dikatakan bahwa sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi dari ayat ini maka kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk di dalamnya keterlibatan iblis, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan atau di dalam kontrol Tuhan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana dengan pandangan para tokoh reform berkaitan dengan hal ini. Kita akan melihat pertama dari John Calvin. Nah, dalam bagian ini John Calvin mengatakan bahwa Kristus tidak menderita secara kebetulan atau hanya karena kehendak manusia, melainkan sesuai dengan rencana dan pengetahuan Allah yang pasti. Jadi kita dapat melihat di dalam ya, Studio Calvin gitu ya, ada di slide juga dalam bab 2 ya, dalam bab 2 ayat 16.9. Nah, di dalam bagian ini maka Calvin menegaskan bahwa penyaliban Kristus adalah bagian dari rencana kekal Allah yang tidak bisa digagalkan oleh manusia atau iblis. Jadi dengan kata lain tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga. Dia menafsirkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 dan Yesaya 53 ayat 10 sebagai bukti bahwa Allah sendirilah yang merancang penderitaan Kristus untuk keselamatan umat pilihan. Nah, jadi Calvin menolak pandangan bahwa iblis menang di salib. Justru sebaliknya, salib adalah kekalahan iblis karena di sanalah Kristus menebus umatnya dan melucuti kuasa kegelapan. Dan hal ini kita bisa lihat di dalam Kolose 2:15. Jadi kesimpulan daripada Calvin, penyaliban adalah rencana Allah Bapa yang kekal. Sementara iblis hanyalah alat yang dipakai Allah untuk menggenapi maksudnya yang suci. Kemudian kita melihat tokoh selanjutnya adalah John Owen. John Owen mengatakan seperti ini. Kematian Kristus bukanlah sekedar kecelakaan, melainkan penggenapan dari perjanjian kekal antara Bapa dan Anak. Nah, hal ini kita bisa lihat nantinya kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke perpustakaan kita di gereja, mungkin ada buku ini ya. Buku Death in the Death of Christ. Bukunya hanya kecil, gitu ya, kecil dan tipis, tapi itu sangat bagus sekali. John Owen adalah salah satu tokoh reform di Inggris ya yang punya semangat belajar Alkitabnya luar biasa dan memberkati banyak orang juga, gitu ya. Nah, Owen mengatakan bahwa penyaliban adalah bagian dari perjanjian penebusan kekal antara Bapa dan Anak sebelum dunia dijadikan. Jadi iblis tidak menentukan apapun dalam peristiwa salib. Seluruhnya diatur oleh perjanjian intratrinitarian antara Allah Bapa dan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Anak. Nah, jadi dalam bagian ini kesimpulannya adalah penyaliban bukan rencana iblis, tetapi pelaksana janji Allah dalam perjanjian penebusan kekal untuk menebus umat pilihan.
Nah, itu pandangan dari John Owen. Kemudian kita juga melihat dari John Piper. John Piper mengatakan seperti ini. Kematian Yesus telah direncanakan oleh Allah, dilaksanakan oleh manusia berdosa, dan digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan orang berdosa dari murkanya. Nah, ini pernyataan yang disampaikan John Piper dalam bukunya ya, yang saya kasih tanda merah itu bukunya. Ya. Nah, maksudnya seperti ini. Piper menekankan paradoks antara Allah menetapkan dosa tanpa menjadi penyebab moralnya untuk menghasilkan keselamatan. Nah, jadi penyaliban adalah rencana Allah yang kudus melalui tindakan manusia berdosa dan tipu daya iblis yang berada di bawah kedaulatan Allah. Nah, itu yang disampaikan oleh John Piper gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab penanya ketiga. Kemudian kita masuk di dalam penanya keempat. Kita masuk di dalam penanya keempat. Pertanyaannya seperti ini. Shalom. Apakah di surga nanti ada hewan? Apakah yang akan kita lakukan di surga nanti? Ya, seolah pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang seolah-olah mudah untuk dijawab gitu ya. Tapi ini pertanyaan yang bagus sekali gitu, karena akan berkaitan dengan langit dan bumi yang baru yang nantinya kita akan tempati begitu ya. Nah, jawabannya seperti apa? Alkitab memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hewan akan ada di surga, ya, atau kehidupan kekal di hadapan Allah setelah kebangkitan. Namun ada beberapa petunjuk simbolis dan teologis yang dapat memberi kita gambaran berkaitan dengan hal ini. Nah, yang pertama bisa kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan yang 9. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Tidak ada yang akan menyakiti atau membinasakan di seluruh gunungku yang kudus. Sebab bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi ini adalah gambaran kedamaian dalam kerajaan Mesias yang menunjukkan ciptaan yang dipulihkan, di mana hewan hidup dalam harmoni. Kalau kita tahu kan, serigala tidak bisa lihat kambing, atau tidak bisa lihat domba, begitu kan, langsung diterkam. Tapi di dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ternyata bisa hidup rukun bersama. Nah, dari sini kita dapat melihat banyak teolog memahami bahwa ketika Allah memulihkan ciptaan, itu bukan hanya manusia yang ditebus, tetapi seluruh alam semesta, termasuk kemungkinan adanya makhluk hidup lainnya. Ya, dalam hal ini hewan gitu ya, di dalamnya. Kemudian Roma 8 ayat 19 sampai ayat 22. Ini ayatnya bunyi seperti ini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam hal ini kalau kita melihat, Paulus menulis bahwa seluruh ciptaan ikut menantikan pembaruan yang akan datang. Kemudian dari sini kita dapat melihat juga pada akhirnya banyak teolog memahami bahwa ketika Allah memulihkan ciptaan, itu bukan hanya manusia yang ditebus, tetapi juga termasuk di dalamnya alam semesta dan kemungkinan ada makhluk hidup lainnya, yaitu hewan. Namun Alkitab tidak menjanjikan secara pasti memang ya, bahwa hewan peliharaan kita atau hewan tertentu akan dibangkitkan. Yang pasti adalah ciptaan akan dipulihkan menjadi sempurna tanpa penderitaan, tanpa kematian, seperti yang disampaikan di dalam Wahyu 21 ayat 4. Nah, memang ini akan berkaitan langsung dengan langit dan bumi yang baru gitu ya. Nah, di dalam pandangan tokoh-tokoh reform sendiri itu terpecah gitu ya di dalam pemahaman seperti ini. Ada yang berpikir bahwa banyak yang mengatakan bahwa langit bumi yang baru yang dimaksudkan itu merupakan sebuah renewal ya. Renewal artinya itu berproses, berprogres gitu. Jadi bukan satu hal yang benar-benar baru. Nah, dalam hal ini begitu ya. Ini hanya pengetahuan aja. Di dalam teolog reform ini terpecah dua begitu ya.
Kalau misalnya seperti Calvin, Herman Bavinck, Kuiper, Birkhoff, dan Hoekema memahami bahwa ciptaan memahami bahwa ciptaan yang sama yang telah dimurnikan, ya diperbarui dan dimuliakan oleh Allah akan ada di dalam langit dan bumi yang baru, gitu ya. Jadi itu sebuah langit dan bumi yang baru itu proses, gitu ya, proses renewal, gitu ya, jadi sebuah proses. Nah, tetapi berbeda dengan beberapa tokoh seperti Jonathan Edwards, R.C. Sproul, terus kemudian Charles Hodge dan Robert Raymond berpendapat bahwa langit bumi yang baru itu memang benar-benar baru, akan benar-benar dihancurkan oleh Allah, lalu kemudian diciptakan baru kembali sama seperti menciptakan bumi dan seluruh alam semesta ini. Jadi ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, seperti itu. Nah, ini tergantung kita gitu ya, mau ambil yang mana, mau pegang yang mana, gitu ya. Yang terpenting sama-sama kalau misalnya berdasarkan pemahaman di sini, baik R.C. Sproul, Jonathan Edwards, Charles Hodge merasa bahwa nanti ada kemungkinan memang di surga itu bukan cuma kita, bisa ada juga ciptaan-ciptaan yang lain seperti itu. Cuma proses jadinya yang membedakan. Kalau Charles Hodge dan R.C. Sproul dan Jonathan Edwards itu memahami bahwa sama seperti langit dan bumi yang baru itu betul-betul diciptakan baru oleh Allah. Jadi berbeda dengan Calvin, Bavinck, dan Kuiper, dan Birkhoff. Dan saya kira juga ini pernah dibahas oleh Musa juga ya, berkaitan dengan langit dan bumi yang baru seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang akan kita lakukan di surga nanti. Yang pertama adalah menyembah dan memuliakan Allah. Kita tahunya dari mana? Kita tahu dari Wahyu 7 ayat 9 sampai ayat 10. Di sana disampaikan, sesudah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba dan berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Jadi fokus utama kehidupan kekal itu penyembahan kepada Allah yang kudus. Jadi bukan lagi kepada kita ya, tapi hanya kepada Allah. Jadi kita di surga itu ya hanya menyembah dan memuliakan Allah. Jadi kita tidak menyembah manusia atau menyembah apapun juga selain Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah melayani Allah. Wahyu 22 ayat 3. Takhta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, kata beribadah ya di dalam bahasa Yunani latreo juga bisa berarti melayani. Jadi kita aktif melayani Tuhan dengan cara yang mulia dan sempurna. Jadi berbeda ya. Ketika kita di dalam masih hidup di dalam dunia ini, maka ya rentan dengan apa? Dengan apa namanya? Ibadah kita itu rentan dengan ketidaksempurnaan begitu kan. Maksudnya bisa meleset motivasi kita bisa meleset. Tapi ketika kita sudah berada di surga, maka ya kita aktif melayani Tuhan dengan cara yang mulia dan sempurna karena kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya hidup dalam hubungan sempurna. Maksudnya apa? Kita akan bersekutu tanpa dosa. Tidak ada lagi konflik, iri hati atau air mata di langit bumi yang baru gitu ya, atau di surga. Wahyu 21 ayat 4. Jadi tidak ada sakit penyakit ya. Kalau dulu mungkin kita selama ada di dalam dunia ini sering kena asam urat gitu kan. Ya, tekanan kolesterolnya tinggi. Nah, di surga nggak ada lagi gitu ya. Terus kita sering iri, sering konflik sama orang, sering menangis, kecewa gitu ya. Di surga nggak ada. Ya ada hanya sukacita ya di dalam Tuhan. Jadi punya relasi yang sempurna. Jadi hubungan kita dengan Allah dan sesama akan penuh kasih, sukacita dan damai sejahtera. Nah, ini untuk penanya keempat ya, semoga bisa terjawab. Kemudian kita akan melihat penanya selanjutnya. Nah, penanya yang kelima ini seperti ini pertanyaannya ya. Dalam worldview Kristen ada yang namanya tahap pemulihan. Apakah itu maksudnya pemulihan langit dan bumi? Langit dan bumi sekarang diperbarui sehingga menjadi langit dan bumi yang baru. Mohon penjelasannya, thank you. Nah, kenapa saya kasih warna merah? Karena penanya yang kelima ini sudah berkali-kali dibahas.
ya di dalam tajam, dan itu sudah ada rekamannya eh, di YouTube ya. Jadi bisa lihat jawabannya, sudah dijelaskan oleh Musa. Jadi kalau misalnya tanya posisi boleh begitu ya. Jadi cuma tahu posisinya mana, sama seperti Musa gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di sebelumnya berkaitan dengan di surga nanti ada hewan enggak gitu kan. Kan ada berkaitan dengan langit dan bumi yang baru. Dan saya sebutkan ada beberapa tokoh reform di sana ya, seperti Herman Bavinck, Calvin memang sama Birkhoff memahami bahwa nantinya langit dan bumi yang baru itu sebuah progres, jadi bukan satu hal yang benar-benar baru. Ya, kalau saya sama seperti ya uh, R.C. Sproul dan sama seperti yang dijelaskan oleh Musa ya. Jadi betul-betul dunia ini dihancurkan karena dosa, kemudian Tuhan menjadikan langit dan bumi yang baru. Jadi saya memahaminya secara literal. Tidak apa-apa kita berbeda gitu kan, bukan satu hal yang esensi. Kemudian saya langsung masuk ke penanya ke-6. Jikalau Tuhan tidak mencegah Adam dan Hawa untuk makan buah terlarang karena free will manusia, bukankah Tuhan bisa bertindak mencegah ular atau iblis ketika menggoda manusia? Mengapa Tuhan tidak melakukannya? Nah, sebetulnya penanya ke-6 juga ini merupakan pertanyaan yang klasik begitu ya. Jadi rasanya setiap tahun ini ditanyakan dan sudah dibahas berkali-kali ya di gereja kita, tapi tidak masalah karena memang uh, pertanyaan yang ditanyakan oleh penanya ke-6 ini satu hal yang menarik untuk kita bahas dan perlu kita diingatkan kembali gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, yang pertama kita perlu pahami bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk di dalam kejatuhan manusia ya. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, dalam teologi reform, Allah tidak hanya mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi menetapkan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu gugat akan keputusan Tuhan. Ketika Allah melakukan keputusannya, itu itu berdasarkan atas hak perbuatan Allah sendiri semata. Jadi bukan karena dipengaruhi ciptaannya, apalagi kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, ini berarti kejatuhan Adam dan Hawa bukan kecelakaan, bukan juga sesuatu di luar kendali Tuhan, melainkan bagian dari rencananya yang kekal. Nah, dasarnya dari mana? Tentunya dari Alkitab kita akan lihat gitu ya. Nah, yang pertama adalah di dalam Efesus 1 ayat 11. Di sana dikatakan, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan menurut maksud Allah yang melakukan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya." Nah, jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya mengetahui, tetapi Allah juga menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya yang Dia rencanakan di dalam kekekalan. Nah, jadi Allah bukan hanya mengetahui, tetapi juga Dia menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu sesuai rencana kekalnya. Dan rencana kekalnya itu pasti tidak akan pernah gagal. Selanjutnya di dalam Daniel 4 ayat 35. Segala penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan tangannya atau berkata kepadanya, apa yang kau lakukan. Nah, ini berkaitan dengan Nebukadnezar gitu ya. Nah, dalam hari ini Nebukadnezar mengakui bahwa tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kendali Allah, termasuk tindakan manusia atau malaikat. Nebukadnezar aja orang Raja Babel gitu ya, punya pemahaman yang begini, itu luar biasa gitu ya. Dia sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kontrol Allah, termasuk tindakan manusia atau malaikat. Kemudian ada beberapa ayat yang lainnya juga, Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik untuk hari malapetaka. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat bahkan keberadaan orang fasik dan peristiwa jahat sekalipun tidak luput dari rencana Allah. Semuanya ternyata memiliki maksud ilahi. Ya, di dalam Amsal 16 ayat 4. Kita juga lihat satu ayat yang terkenal, Kejadian 50 ayat 20.
Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat Yusuf mengakui bahwa tindakan jahat saudara-saudaranya itu dipakai Allah untuk rencananya yang baik. Dan ini menjadi pola teologis juga bagi kejatuhan manusia, atau di dalam konteks kejatuhan dalam dosa Adam dan Hawa gitu. Satu ayat lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan menurut rencana dan pengetahuan Allah, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, dari ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa penyaliban Yesus, yang adalah sebuah peristiwa paling jahat dalam sejarah, ternyata terjadi karena rencana Allah. Jadi bukan di luar kendalinya. Jadi jika Allah berdaulat atas salib Kristus, Ia juga berdaulat atas kejatuhan yang membuat salib itu perlu. Jadi kalau tidak ada kejatuhan manusia dalam dosa, ya salib tidak perlu gitu. Nggak ada, dan juga tidak dibutuhkan. Karena ada kejatuhan manusia dalam dosa, maka salib itu ada. Kemudian selanjutnya, Tuhan tidak mencegah iblis karena tujuannya meliputi kejatuhan dan penebusan. Nah, artinya jika Tuhan mencegah iblis menggoda manusia, maka tidak akan ada dosa, tidak akan ada kejatuhan, dan dengan demikian tidak akan ada salib Kristus. Nah, tetapi rencana kekal Allah justru mencakup penyingkapan kasih dan keadilannya melalui penebusan di dalam Kristus. Dan hal ini kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 8. Seperti ini. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, ini berarti sebelum manusia jatuh, Allah sudah merencanakan Kristus sebagai penebus. Karena rencana Allah ini kan terjadi di dalam kekekalan. Jadi kejatuhan manusia bukan sekedar kesalahan manusia, tetapi juga panggung bagi karya penebusan Allah. Ya, jadi ini merupakan panggung bagi karya penebusan Allah. Jadi kejatuhan manusia bukan hanya sekedar peristiwa begitu ya yang terjadi di dalam sudut pandang, oh ini karena Adam gagal gitu kan taat atas perintah Tuhan, oh Hawa gagal, tetapi juga ternyata memang bagian daripada panggung Allah untuk menyatakan penebusannya bagi kita sebagai orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, sehingga melalui kejatuhan dan keselamatan, Allah menyingkapkan beberapa hal. Nah, yang pertama adalah kasih karunia-Nya yang melimpah. Dan hal ini kita bisa melihat di dalam Roma 5 ayat 20. Dikatakan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tapi bukan berarti gitu ya, Bapak Ibu saya menyuruh kita untuk berdosa supaya melakukan dosa yang banyak supaya iya kasih karunia itu akan semakin banyak begitu. Bukan gitu ya. Maksud ayat ini bukan seperti itu. Kemudian selanjutnya keadilan dan kekudusannya. Jadi menyikapkan keadilan dan kekudusan Allah. Dan hal ini kita bisa melihat di dalam Roma 3 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Jadi Allah itu bukan hanya kasih, tetapi juga dia adalah Allah yang adil dan juga adalah Allah yang kudus. Maka dari itu ada penyaliban. Kemudian yang terakhir adalah kemuliaan Kristus sebagai juru selamat dunia. Jadi pada akhirnya kan orang tahu bahwa juru selamat satu-satunya bagi kita sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu hanya di dalam Kristus. Selanjutnya, Allah mengizinkan ular bertindak tapi tetap memegang kendali. Dalam Kejadian pasal 3, iblis memang beraksi tetapi tidak pernah keluar dari kendali Allah. Nah, artinya iblis tidak dapat bertindak lebih dari yang diizinkan Allah. Dan hal ini sama terjadi di dalam kitab Ayub gitu ya, ketika Tuhan mengizinkan iblis itu mencobai Ayub. Ya, itu sama gitu ya. Iblis hanya dapat mencobai sejauh Allah mengizinkan. Nah, seperti yang disampaikan di dalam Ayub 1
sampai dengan pasalnya yang kedua, ya, narasi tentang Ayub. Jadi ketika Tuhan tidak menghentikan iblis, bukan karena ia tidak bisa, tapi karena ia sedang menggenapi rencana kekalnya melalui kejatuhan dan penebusan. Memang kalau di dalam sudut pandang manusia, ya kita yang terbatas, ya akan menjadi sebuah pandangan yang berbeda begitu ya, seolah-olah iya ya Allah itu lemah dan segala macam gitu ya, seperti yang dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan sana gitu ya. Tapi kalau kita melihat di dalam sudut pandang Allah, ternyata itu memang Allah, Tuhan izinkan terjadi untuk menggenapi rencana ya penebusan yang Allah rencanakan di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itu maka berkaitan dengan hal ini John Piper mengatakan seperti ini. Allah mengizinkan kejatuhan iblis dan kejatuhan manusia bukan karena ia tidak dapat menghentikannya, tetapi karena dalam hikmatnya yang tak terbatas, ia melihat suatu cara untuk memuliakan anaknya dengan cara-cara yang tidak mungkin terjadi dengan jalan lain. Nah, itu luar biasanya Allah, karena kan pemikiran Allah itu tak terbatas, sedangkan kan kita terbatas. Ya, kalau Allah kan unlimited, kita limited. Jadi apa yang dilihat Allah itu berbeda dengan apa yang kita lihat, karena kita itu terbatas. Nah, dan hal ini bisa kita lihat di dalam bukunya John Piper ya, Desiring God. Itu ada bukunya juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kalau saya punya, nggak tahu kalau di perpustakaan punya enggak. Tapi rasanya ada juga di perpustakaan gereja kita, buku Desiring God. Itu pernah saya bahas juga di Filemon ya, waktu membawa renungan di Filemon. Kemudian selanjutnya, kita melihat tentang free will. Ya, bagaimana dengan free will atau kehendak bebas? Dalam pandangan reform, manusia memiliki kehendak bebas yang terbatas. Nah, artinya manusia sungguh memilih, tetapi tidak di luar dari kedaulatan Allah. Jadi istilahnya bebas yang terbatas gitu ya. Sebetulnya ya kalau di dalam istilah tata bahasa ya namanya bebas kan harus bebas. Tapi ya demikianlah yang bisa kita bahasakan di dalam Alkitab ya, apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Kebebasan yang kita punya itu bebas terbatas, artinya bebas terbatas di dalam kedaulatan Allah. Jadi kita tidak sepenuhnya bebas. Jadi Allah tidak memaksa Adam dan Hawa berdosa, tetapi juga tidak membiarkan segala sesuatu lepas dari rencananya. Nah, jadi seperti kata Agustinus, manusia memilih dengan bebas, namun ia tidak dapat memilih selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, jadi kita punya free will, tapi free will kita, ya, kebebasan kita gunakan untuk memilih apa yang Allah tetapkan bagi kita. Jadi kita tidak bisa memilih berdasarkan kebebasan yang benar-benar kita punya di dalam kebebasan yang ada kepada kita. Ya, jadi selalu kebebasan kita adalah kebebasan untuk memilih apa yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ketika Allah tidak mencegah ular atau manusia, karena justru melalui pembebasan manusia yang jatuh, Allah menyingkapkan kasih karunia-Nya yang besar. Nah, ini alasannya. Jadi kenapa Allah tidak mencegah gitu ya ular atau manusia? Ya jawabannya karena justru melalui kebebasan manusia yang jatuh ini, Allah menyingkapkan kasih karunia-Nya yang besar, anugerahnya yang besar, ya. Yang puncaknya itu dia mengorbankan anaknya yang tunggal itu di atas kayu salib untuk kita semua, ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa pandangan tokoh reform berkaitan dengan hal ini. Tentu saja selalu mengacu kepada yang pertama John Calvin. Calvin mengatakan seperti ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar keputusan Allah. Bahkan kejatuhan Adam tidak terjadi tanpa pengetahuan dan penetapan Allah. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Institut Calvin gitu ya. Di slide juga sudah ada ya. Jadi di sana kita boleh lihat ya yang ditulis Calvin di dalam Institut Calvinnya. Kemudian dalam hal ini maksudnya adalah Tuhan bukan penyebab moral dosa bagi Calvin gitu ya, tetapi ia menetapkan dan mengizinkan kejatuhan untuk tujuan yang baik. Kemudian juga ia menolak gagasan bahwa Allah hanya membiarkan kejatuhan secara pasif.
Namun sebaliknya, Allah secara aktif memegang kendali bahkan atas tindakan iblis dan manusia yang berdosa, bukan untuk menjadi penyebab dosa, tetapi untuk menggenapi rencana kekalnya. Nah, jadi bukan berarti bahwa Calvin mengatakan bahwa karena Allah yang memegang penuh secara aktif, walaupun di dalam peristiwa kejatuhan iblis atau kejatuhan manusia dalam dosa, bukan berarti Allah itu penyebab dosa, bukan. Ya, itu maksudnya Calvin ya, lebih gampang kita pahami. Nah, sekarang kita akan melihat selanjutnya begitu ya, apa yang disampaikan oleh Calvin berkaitan dengan mengapa Tuhan tidak mencegah iblis. Ya, karena menurut Calvin, tujuan Allah itu lebih besar daripada sekedar mencegah dosa. Allah hendak memperlihatkan keadilan kasih karunia dan kebijaksanaannya dalam menebus manusia yang jatuh. Jadi Calvin menganggap seperti itu ya. Kenapa kok Allah tidak mencegah iblis? Nah ini, karena menurut Calvin tujuan Allah itu lebih besar daripada sekedar mencegah dosa. Ya, Allah hendak memperlihatkan ya bagaimana keadilan Allah, bagaimana kasihnya, dan bahkan juga bagaimana kebijaksanaannya gitu ya, dalam menebus manusia yang jatuh di dalam dosa. Sehingga betul-betul kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita betul-betul melihat bahwa ini merupakan sebuah rencana yang sempurna yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana dengan pandangan Herman Bavinck. Nah, Herman Bavinck mengatakan seperti ini. Kejatuhan manusia tidak mengejutkan Allah. Ia telah menetapkannya sebagai bagian dari tatanan dunia yang akan membawa kepada penyataan kasih karunia yang lebih besar di dalam Kristus. Jadi kurang lebih sama sih sebenarnya dengan Calvin yang kita dapat melihat di dalam buku sistematikanya ya, volume 3 itu sangat tebal sekali ya berkaitan dengan hal ini. Nah, dalam hal ini Herman Bavinck menekankan bahwa Allah tidak menyebabkan dosa secara langsung, tetapi menetapkan untuk mengizinkannya. Gitu ya. Menurut Bavinck, pencegahan terhadap dosa bukan tujuan utama Allah, melainkan penyingkapan kasih karunia dan kemuliaannya melalui sejarah penebusan. Maka dari itu ini menjadi alasan bagi Bavinck mengizinkan ya manusia jatuh di dalam dosa. Jadi Allah tidak mencegah iblis karena ia sedang bekerja dalam rencana sejarah keselamatan, bukan sekedar menjaga Adam tetap taat. Nah itu Herman Bavinck. Sekarang kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Jonathan Edwards berkaitan dengan hal ini. Dia mengatakan seperti ini, Allah mengizinkan dosa masuk ke dunia karena melalui itu ia dapat memanifestasikan kemuliaannya secara penuh. Kasih karunia-Nya dalam menyelamatkan orang berdosa dan keadilannya dalam menghukum dosa. Nah, jadi bagi Edwards, Allah mengizinkan dosa masuk ke dunia karena melalui itu ia dapat memanifestasikan kemuliaannya secara penuh. Ya, jadi kemuliaan Allah itu bisa dinyatakan kepada kita manusia jatuh di dalam dosa. Lewat apa? Lewat kasihnya, gitu ya. Bahkan juga lewat kedatangan Kristus ya, dan puncaknya kematiannya di atas kayu salib. Kemudian kita melihat apa yang disampaikan oleh R.C. Sproul. R.C. Sproul mengatakan seperti ini. Tidak ada satu molekul pun di dalam alam semesta yang bergerak sendiri di luar kendali. Bahkan ular di Taman Eden pun tidak bertindak di luar ketetapan kedaulatan Allah. Nah, artinya tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Allah, termasuk godaan iblis. Sproul menolak gagasan bahwa Allah hanya diam tak berdaya karena kehendak bebas manusia. Menurutnya, Allah sebenarnya dapat mencegah kejatuhan itu, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Tentu ada alasannya. Alasannya adalah karena dalam hikmatnya yang tak terbatas, ia mengetahui bahwa lebih baik mengizinkannya daripada mencegahnya. Ini luar biasa ya SS10 ya, perusahaan SS10 ini. Dan ini bagi saya ini sangat indah sekali ya, yang disampaikan oleh SS10. Nah, oleh karena itu SS10 menyebutkannya sebagai kejatuhan yang berbahagia atau kejatuhan yang membawa keberuntungan. Sebab kejatuhan itu justru membawa kepada penyataan kasih karunia yang luar biasa. Jadi kalau misalnya tidak ada peristiwa manusia jatuh di dalam dosa, maka kita tidak akan pernah
merasakan sesungguhnya bagaimana anugerah Tuhan itu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita orang yang berdosa. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam penanya ketujuh ya, semoga yang bertanya di penanya keenam ini ya boleh terjawab. Kita melihat penanya ketujuh, saya rasa masih tinggal satu lagi ya, tinggal satu lagi pertanyaan yang mau dijawab. Penanya ketujuh pertanyaannya seperti ini. Di medsos lagi ramai mengenai para apologet atau hamba Tuhan yang saling serang. Itu bisa membuat kalangan luar tertawa. Apakah seharusnya mereka bersatu atau bagaimana baiknya? Thank you Muse. Ya, saya nggak tahu yang dimaksudnya saling menyerang itu siapa begitu ya. Ya, kita akan melihat jawabannya seperti apa. Yang pertama yang perlu kita lihat bahwa memang fenomena ini merupakan kenyataan yang menyedihkan, tapi sebetulnya ini bukanlah merupakan peristiwa yang baru di dalam dunia kekristenan. Karena perpecahan di antara orang percaya bukanlah hal yang baru, bahkan sejak zaman perjanjian baru di gereja mula-mula itu sudah nampak, kita sudah melihat hal yang sama. Nah, kita tahu dari mana? Yang pertama adalah kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10, sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, aku menasihatkan kamu supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Artinya kan ini sudah ada gitu kan, gejolak-gejolak, perpecahan, ya, ria-ria, ribut sesama antara orang percaya. Tidak hanya di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 ini, ada juga 1 Korintus 1 ayat 12. Ya, di sini diperjelaskan gitu ya, ternyata sumber perpecahannya ya ini. Ada yang mengatakan bahwa aku dari golongan Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kefas, dan satu lagi aku dari golongan Kristus katanya. Nah, ini ya sumbernya gitu ya. Jadi memang sejak awal gereja sudah bergumul dengan ego, kesombongan rohani, dan perbedaan pandangan. Nah, maka dari itu saya melihat bahwa ini memang sebuah kenyataan yang menyedihkan bagi kita ya, ketika kita melihat ya hamba Tuhan saling menyerang secara terbuka gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ini bukanlah satu hal yang baru gitu bagi kita. Di Alkitab juga ya menceritakan hal yang sama. Jadi bukan satu hal yang baru bagi kita. Nah, kemudian yang kedua, tujuan utama apologetika yaitu membela kebenaran dengan kasih. Nah, maksudnya apa? Apologia Kristen memang itu penting. Tapi kita dipanggil untuk memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan di dalam kita ya, yang sudah disampaikan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Namun ayat ini itu tidak berhenti sampai di sana. Itu melanjutkan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Gitu kan? Haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Artinya cara kita membela kebenaran sama pentingnya dengan isi kebenaran itu sendiri. Kadang-kadang kan kita berpikir yang penting benar, tapi kita tidak mempertimbangkan cara kita menyampaikan kebenaran itu. Apakah itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, atau cara yang lemah lembut. Begitu. Nah, di dalam konteks 1 Petrus 3 ayat 15 ini diingatkan bahwa ternyata cara kita membela kebenaran itu sama pentingnya dengan isi kebenaran itu sendiri. Karena kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu benar, tapi kalau kita uh, cara menyampaikan tidak bijak, maka itu kan ditolak oleh orang. Gitu. Bahkan tidak menjadi berkat. Nah, oleh karena itu, nah seperti dalam kasus ini yang ditanyakan, bila fenomena yang muncul sekarang gitu ya, banyak yang hamba Tuhan atau apologet Kristen masa kini yang saling menyerang dengan kata-kata tajam, ejekan atau kebencian, maka sebetulnya mereka telah kehilangan esensi Kristus di tengah pembelaan-pembelaan yang mereka lakukan, walaupun sebetulnya yang mereka sampaikan itu benar. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah perlu juga kita pikirkan mengapa ini berbahaya bagi gereja, gitu ya. Ternyata ini berbahaya, begitu ya. Kalau memang betul-betul terjadi secara terus-menerus, karena Yesus sendiri menegaskan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi dalam bagian ini diingatkan bahwa ternyata
Yesus sendiri mengatakan atau menegaskan salah satu ciri sebagai orang yang sungguh-sungguh sebagai murid Tuhan adalah itu dengan cara itu harus saling mengasihi. Jadi bukan saling menyerang, saling menjelekkan, gitu kan? Apalagi saling apa namanya kadang-kadang kan kalau sudah debat sana sini udah panas ya mengucapkan kata-kata yang tidak bijak lah ya. Kadang-kadang ya kata-kata yang keluar itu kata-kata yang menyakitkan, sudah menyerang pribadi, kadang-kadang seperti itu. Nah, artinya kalau begitu kan, ketika dunia melihat hamba-hamba Tuhan saling menjatuhkan, mereka tidak melihat Kristus di situ. Yang ada hanyalah nampak ya ego, gitu kan. Ya, yang nampak adalah ya kedangingan, hawa nafsu gitu kan, dan bahkan kebencian ya yang terlihat ya. Padahal yang disampaikan sebenarnya itu sebuah kebenaran sebetulnya. Nah, itu sebabnya orang luar bisa tertawa atau bahkan menolak Injil karena mereka melihat kontradiksi antara ajaran dan perilaku umatnya. Sehingga ada saat mengingatkan saya itu satu statement apa yang orang India itu Mahatma Gandhi gitu kan yang mengatakan bahwa dia mencintai Injil tapi dia tidak suka dengan perilaku orang-orang Kristen. Dia suka Injil, dia suka pengajaran Yesus, tapi dia tidak suka dengan kehidupan daripada para pengikut-pengikut Injil katanya, pengikut-pengikut Tuhan. Karena dia melihat tidak punya kesaksian yang baik seperti itu. Nah, sekarang kita melihat apakah harus selalu bersatu tanpa beda pendapat? Nah, tidak juga begitu ya. Persatuan Kristen bukan berarti semua harus sama atau setuju dalam segala hal. Maksudnya ada ruang bagi perbedaan dalam hal non esensial itu maksudnya gitu ya. Nah, jadi prinsip klasik yang sering dikutip dari teologi reform adalah dalam hal yang pokok kita harus bersatu. Dalam hal yang tidak pokok kita memberi kebebasan. Dalam segala hal kita mengasihi. Nah, artinya kita boleh berbeda pandangan soal metode, pendekatan teologi, atau gaya pelayanan. Asal kita tidak menyerang pribadi dan tidak kehilangan kasih Kristus. Jadi perbedaan seharusnya membawa dialog yang membangun, bukan peperangan yang menghancurkan atau sebuah diskusi sama seperti kita mau berperang untuk menghancurkan orang lain seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya gitu atau apa yang seharusnya dilakukan? Ya tentu saja ya kita perlu kerendahan diri ya, kerendahan hati lah ya. Paulus berkata, janganlah kamu mencari kepentinganmu sendiri tetapi kepentingan orang lain. Kemudian tegur dengan kasih bukan dengan hinaan. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah jengkel gitu kan kita tegur gitu kan kita uh, kalau tidak hati-hati gitu kan kita menegurnya bukan dengan kasih tapi teguran yang kita berikan ya sebuah hinaan atau cacian. Kalau tidak ayat 1 mengatakan kalau seseorang kedapatan melakukan pelanggaran maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dalam roh lemah lembut gitu ya. Jadi bukan di dalam kebencian bahkan juga di dalam sebuah sikap yang kasar gitu ya atau menyerang tujuannya untuk menghancurkan orang lain. Kemudian berfokus pada Injil, jadi bukan pada ego. Ya tujuan pelayanan adalah kemuliaan Kristus, bukan pembenaran diri atau reputasi pribadi. Kan sama-sama kan tujuannya kan melayani itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Dan terakhir doakan mereka ya yang berbeda. Doakan mereka yang berbeda ya. Karena kadang doa itu lebih kuat dari debat. Kadang-kadang doa itu lebih kuat dari debat ya kuasanya gitu ya. Ya sama seperti di dalam konvensi kemarin gitu ya si salah satu pembicara yang di konvensi kemarin mengatakan bahwa pada waktu dia diundang untuk berdebat dengan saudara-saudara kita di seberang maka yang dia lakukan hanya doa 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 dan terus doa supaya dia punya waktu banyak untuk berbicara tentang Injil. Nah itu pengalaman Pak Isra Sur gitu ya. Jadi kadang-kadang doa lebih kuat daripada debat. Jadi dia hanya mengandalkan terus berdoa, mengandalkan kuasa Tuhan, Roh Kudus supaya menolong dia supaya dia bisa menjawab dengan baik ya orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen dan bahkan juga punya kesempatan bagi dia untuk menjelaskan dengan berani dan secara leluasa ya bersaksi pada mereka.
sekarang yang terakhir, arah yang benar bersatu dalam Kristus, bukan dalam popularitas. Maksudnya apa? Gitu ya, seharusnya gereja dan para apologet seharusnya bersatu dalam Kristus, bukan dalam platform atau organisasi atau ideologi manusia. Karena kan semua itu, apalagi berbicara dengan teologi, itu kan tidak lepas dari penafsiran. Oleh karena itu Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Itu doa Yesus. Yesus berdoa supaya kita ini sebagai orang percaya itu menjadi satu. Nah, jadi persatuan yang sejati bukanlah hasil kompromi, tapi hasil penundukan diri bersama kepada Kristus sebagai kepala gereja. Nah, itu maksudnya ya. Ya, ini selesai untuk jawaban penanya ketujuh. Ya, sekarang kita akan masuk di dalam penanya ke-8 ya. Semoga penanya ketujuh ya bisa terjawab ya. Penanya ke-8 ya, ini pertanyaannya. Mengapa anak-anakmu tidak disebutkan secara beruntun dari anak paling besar sampai anak paling kecil? Setiap kali di Alkitab ditulis Sem, Ham, Yafet. Nah, penanya 8 ini saya tidak membahas pada malam hari ini. Pertimbangannya adalah kemarin itu sudah dikhotbahkan. Jadi kalau misalnya mau lihat, bisa lihat di khotbah di YouTube gitu ya. Ada juga gitu ya. Dan bahkan juga dengan pertimbangan waktu sekarang sudah mau setengah 10 gitu ya. Jadi memang saya melewatkan ini, jadi saya lebih memilih untuk menjawab penanya yang ke-9. Ya, penanya 9 ini, pertanyaannya seperti ini. Di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apa maksud panjang umur di ayat ini? Apa berkaitan dengan umur manusia atau keselamatan kekal? Tapi dengan usaha hormat pada orang tua. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu melihat uh, makna panjang umur dalam konteks Efesus 6 ayat 2 sampai ayat 3 ini. Kita melihat bahwa kalau misalnya di dalam konteks perjanjian lama, Paulus sedang mengutip dari Keluaran 20 ayat 12 dan Ulangan 5 ayat 16, yaitu bagian daripada 10 perintah Allah. Kalau dalam konteks Israel, janji panjang umur di tanah berarti hidup yang diberkati dan sejahtera di tanah perjanjian. Itu di dalam perjanjian lama. Gitu ya. Jadi itu bukan semata-mata umur biologis, melainkan hidup yang penuh berkat, damai, dan sejahtera di bawah penyertaan Allah. Ya, jadi tidak hanya dibatasi uh, apa namanya ya apa panjang umur di tanah ini uh, dibatasi berkat yang orang Israel terima di tanah perjanjian ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya semata-mata umur biologis ya, berbicara tentang panjang umur seseorang begitu, melainkan hidup yang penuh berkat, damai, dan sejahtera di bawah penyertaan Allah. Nah, di bawah penyertaan sejahtera dan di bawah penyertaan Allah itu kan yang terpenting. Makanya orang Israel dibawa ke dalam tanah perjanjian. Kemudian dalam konteks perjanjian baru, Paulus menerapkan prinsip yang sama sebetulnya ya untuk orang percaya di masa perjanjian baru ya gitu ya, berkaitan dengan ayat ini. Jadi panjang umur di bumi tidak hanya berarti hidup lama secara fisik, tetapi hidup yang berkenan di hadapan Allah, penuh damai sejahtera dan kehidupan yang berkualitas dalam kehendak Tuhan. Jadi artinya bukan jaminan bahwa seseorang akan hidup lebih lama secara biologis. Nah, kadang-kadang orang berpikir, oh iya, saya hormat pada orang tua supaya umur saya bisa mencapai 80 tahun. Nah, tidak bermaksud seperti itu, tapi bahwa Allah memberkati hidup mereka dengan kebaikan, damai, dan kelimpahan kasih karunia. Itu maksudnya ya. Jadi, itu maksudnya. Kemudian, berkaitan juga dengan ayat ini, dengan pertanyaan di atas. Jadi, ayat ini tidak langsung menunjukkan kepada keselamatan kekal. Jadi keselamatan kekal tidak diperoleh karena kita menghormati orang tua, sebab keselamatan kekal adalah anugerah melalui iman kepada Kristus. Ya, ini sudah sangat jelas ya yang disampaikan kepada kita ya. Ayatnya juga Efesus 2 ayat 8-9, bahkan juga ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa keselamatan kita ini bukan karena kita berbuat baik. Ya, kalau kita punya pemahaman bahwa keselamatan itu
karena kita menghormati orang tua, maka kita terjebak di dalam keselamatan kita karena berbuat baik. Gitu ya. Jadi tetap keselamatan itu karena anugerah Tuhan melalui iman kepada Kristus. Namun, ya, menghormati orang tua adalah buah dari hidup yang sudah diselamatkan atau tanda ketaatan kita kepada Allah. Jadi seseorang yang sudah mengalami kasih karunia daripada Allah atau yang sudah diselamatkan tidak mungkin tidak bisa tidak untuk menghormati orang tua. Pasti kita bisa menghormati orang tua kita ya. Sejelek apapun orang tua kita atau kadang-kadang kita merasa oh ini nggak layak atau kita merasa bahwa oh mungkin dulu kita dibiarkan atau kita ini diabaikan. Seperti apapun kondisi orang tua kita, seseorang yang sudah mengalami anugerah Tuhan atau sudah diselamatkan pasti akan dimampukan untuk apa menghormati orang tua. Jadi panjang umur bukan tentang hidup kekal di surga, tetapi berkat Allah dalam kehidupan dunia ini bagi mereka yang menaati perintahnya. Nah, jadi kesimpulannya ayat ini ya panjang umur di bumi dalam Efesus 6 ayat 3 lebih menunjuk pada berkat kehidupan yang panjang, damai dan berbahagia di dunia sebagai hasil dari ketaatan kepada Allah melalui menghormati orang tua. Jadi itu bukan tentang keselamatan kekal, melainkan berkat ya, berkat duniawi atau berkat jasmani yang diberikan Allah bagi anak-anaknya yang hidup dalam ketaatan. Nah, berkaitan dengan hal ini, Matthew Henry mengatakan seperti ini. Taat kepada orang tua adalah cara untuk memperpanjang hidup dan menikmati kebaikan di bumi. Bukan karena ketaatan itu sendiri membuat seseorang hidup lebih lama, tetapi karena Allah telah menetapkan bahwa berkatnya akan mengiringi kehidupan yang taat. Sementara hidup dalam pemberontakan dan dosa seringkali mempercepat kehancuran seseorang. Nah, jadi dengan yang disampaikan oleh Matthew Henry ini semoga boleh menjawab ya penanya yang ke-9 tadi ya. Jadi maksudnya Henry adalah panjang umur sama dengan hidup yang baik dan diberkati gitu ya. Jadi ketaatan kepada orang tua cenderung membawa kehidupan yang teratur dan aman. Kemudian ada hikmat atau common grace di sini gitu ya. Ketaatan berdatangkan berkat dalam kehidupan sosial dan rohani gitu ya. Karena kita kan kalau misalnya menghormati orang tua, otomatis relasi kita ya secara sosial dengan orang tua itu jadi baik, dan bahkan juga orang-orang yang melihat kesaksian hidup kita yang menghargai menghormati orang tua kita itu akan melihat dan apa namanya ya mereka akan melihat bahwa memang seharusnya kita seperti itu gitu kan. Nah, maka dari itu kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi tajam kita pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya silakan atau ada yang menambahkan. Di sini juga Musa ada. Silakan. Oke, nggak ada ya. Tahu. Malam C, silakan C. Ya, tahu. Mau bertanya atau mau sharing ini? Mau tanya. Ya, Ya, silakan C. saya ada baca di Markus 16 ayat 15-16 contoh. Siapa, saya bacakan Gimana C? contoh ya. Ya. Iya. Siapa yang percaya dan dibaptis mengacu kepada manusia kan itu. Nah, terus itu ayat 16. 15-nya beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Konotasinya kan termasuk hewan dan tumbuhan ya contoh dan lain-lain ya seperti itu ya. Bagaimana sepertinya bertentangan antara ayat 15 dan 16 ini, mohon penjelasan. Oke, sebentar C ya. Saya coba lihat ayatnya dulu. Markus 15-16 ini nah contoh. 15 kan katakan Markus. beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sepertinya kan termasuk hewan tumbuhan ya contoh. Ya, Karena segala makhluk itu kan termasuk diantaranya hewan tumbuhan kan makhluk juga. Nah, kalau ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis, itu kan mengacu kepada manusia aja ya kan contoh. Kan yang percaya dan sebentar C dibaptis ya. itu Saya kan lihat dulu ya. tidak mungkin kan makhluk, yang maksudnya selain manusia kan. Hewan tumbuhan kan enggak ini kan untuk percaya dan dibaptis. Nah, bagaimana contoh dua ayat ini contoh. Oke, Mohon makasih C penjelasan. pertanyaannya ya. Saya kembali lihat konteks ayatnya ya. Saya buka dulu ya ayatnya. Markus Halo C. pasal Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Ayat 15 sampai 15 dan 16.
Iya, oke. Ayatnya lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kalau melihat di dalam konteks pasal Markus 16 ayat 11 ini, uh, yang disampaikan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ini bukan berarti berbicara tentang uh, segala makhluk itu kan berbicara tumbuhan, hewan, seperti itu. Karena kalau kita melihat di dalam ayat 16, dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, makhluk sendiri kan kalau misalnya hewan kan bagaimana dia mau ngomong percaya itu tidak. Tumbuhan bagaimana dia mau ngomong percaya itu tidak kan kita tidak tahu. Jadi lebih mengarah kepada uh, kita lihat di dalam ayat 15 lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Nah, artinya kita memberitakan Injil kepada semua orang, ya kepada semua orang. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Seperti itu. Gimana, C? Apakah bisa terjawab? Jadi contoh kayak hewan, kayak tumbuh-tumbuhan itu ndak ada ininya ya contoh ya. Istilahnya bukan objek atau apa konsen Tuhan untuk mereka mendapatkan apa ya keselamatan atau nanti mereka itu akan binasa kan contoh tidak seperti manusia kan yang akan kekal seperti itu. Eh, ya, seperti yang saya sampaikan tadi dalam materi, kan ada yang bertanya, apakah hewan itu nanti ada di surga gitu kan? Nah, di dalam penafsiran Reform sendiri itu kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada, meskipun memang tidak banyak ayat-ayatnya begitu. Nah, tapi apakah hewannya itu adalah hewan yang dibangkitkan? Nah, itu yang menjadi persoalannya. Kalau di dalam pemahaman yang progres, ya langit bumi yang baru itu sifatnya itu progres, gitu kan? Nah, itu memahami bahwa eh, hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang apa namanya, yang nantinya dimurnikan, gitu. Jadi bukan satu hal yang hewan yang buat ciptaan yang baru. Nah, tapi kalau misalnya kita punya pemahaman langit bumi yang baru itu betul baru, dunia dihancurkan, segala ciptaan itu dihancurkan karena dosa, maka nantinya itu adalah ciptaan yang baru. Nah, itu yang membedakan sih. Jadi seperti itu. Bagaimana sih? Apakah bisa menolong? Ya, saya saya sih nggak pusingkan soal hewan dengan tumbuhan ya contoh. Cuma hal ini Ah, pernah ada yang apa ya mengungkapkan hal itu gitu loh contoh. Bagi saya ah, sih, menurut saya sih yang bisa berespon dan percaya itu kan manusia. Jadi konsennya Tuhan sih kepada ya, manusia ya, menurut saya. Tapi karena ada ya, yang ya. menyampaikan seperti itu, nah ada ayat ini makanya saya tanyakan itu. Makasih contoh. Oke, C. Jadi objek penyelamatan utama itu adalah manusia, C. Hmm, Ya. Objek utamanya. hmm. Oke, makasih contoh. Oke, C. Barangkali ada yang mau tambahkan, Musa, gimana Musa? Atau ada yang lain mau berikan masukan, silakan. Ya, itu justru membuktikan bahwa semua makhluk itu dalam eh, kata Alkitab itu tidak berarti semua makhluk hidup. Dari Markus itu jelas bahwa yang dimaksud semua makhluk itu adalah manusia. Sehingga memang kelompok yang mempercayai langit dan bumi yang sekarang itu akan diperbaharui itu kan menggunakan Roma pasal 8 tadi yang mengatakan semua makhluk itu menantikan. Itu kemudian ditafsirkan binatang, tumbuhan, itu kacau semua. Karena Markus sudah memberitahu bahwa semua makhluk tidak berarti semua makhluk hidup, tapi manusia. Sehingga Roma 8 itu memang harus ditafsirkan semua makhluk yang menantikan itu bukan
tanaman, binatang, tidak. Tapi kalau dalam konteksnya itu membicarakan orang-orang non-Yahudi yang menantikan akan keselamatan yang memang datang dari bangsa Yahudi. Ya, tadi pertanyaan sudah cukup jelas dijawab sih ya. Jadi memang kata semua makhluk dalam Alkitab tidak berarti semua makhluk hidup. Ya. Tadi sempat disinggung dikit pertanyaan nomor berapa tadi itu ya. Jadi Ham itu anak keberapa? Anak kedua atau anak bungsu? Nah, kalau saya mempelajari, Ham itu anak kedua. Lalu kenapa di dalam Alkitab itu dikatakan waktu setelah Nuh itu mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya, yaitu Ham itu ya, yaitu anak bungsunya, lalu dia mengutukkan, tapi kutukannya mengatakan apa? Terkutuklah Kanaan. Nah, ini kan aneh kan? Nuh mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya, tapi kemudian yang dikutuk Kanaan. Nah, ternyata di dalam terjemahan Ibrani, anak bungsu itu bisa diterjemahkan cucu kecil. Jadi berdasarkan penerjemahan itu, ya dan itu memang sangat bisa dimungkinkan diterjemahkan seperti itu. Jadi memang Ham bukanlah anak bungsu. Jadi LAI menerjemahkannya menurut saya kurang tepat dalam bagian itu. Harusnya itu memang maksudnya adalah cucu kecil ya. Maka itu jadi make sense. Karena memang ada kemungkinan besar penafsirannya berarti memang yang lihat pertama kali Nuh mabuk itu bukan Ham, tapi Kanaan, cucu kecilnya itu. Maka yang dikutuk adalah Kanaan. Bukan berarti Hamnya tidak kena kutuk juga, pasti kena. Cuma secara eksplisitnya berapa kali dalam kejadian yang kita bahas itu memang yang dikutuk adalah Kanaan. Ya, jadi menurut saya tetap Ham itu adalah anak yang kedua, bukan anak bungsu. Karena terjemahan anak bungsu itu di dalam ayat 24 ya pasal berapa kemarin itu lebih tepatnya harusnya dimengerti sebagai cucu kecil atau itu menunjuk pada Kanaan. Ya, itu sedikit tambahan. Oke, makasih Musa. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup lah ya. Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami, di mana kami boleh belajar bersama di dalam firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Sekali lagi kita berdoa kiranya pada yang sudah kami pelajari pada malam hari. Sekali lagi bukan hanya sekedar tambah wawasan pengetahuan kami, namun kiranya semakin hari ketika kami semakin banyak tahu akan firman Tuhan, itu boleh membawa kami semakin hari semakin serupa dengan anak Tuhan. Kami mau setia dan bahkan juga setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, dan bahkan juga setia dipakai Tuhan secara berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Malam hari ini kami akan istirahat, kami berdoa hanya Tuhan tuntun kami supaya kami dapat beristirahat dengan baik. Besok hari kita membangun dengan yang sehat, dan bahkan juga hanya kami pun dapat melanjutkan dan semua kegiatan dan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.